Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi yang mulia ini Rabu 26 November ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, kesempatan, kelapangan sehingga kita bisa sama-sama duduk bermajelis ilmu di tempat yang diberkahi Allah insyaallah. Yang kedua kalinya tidak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia termulia, manusia yang sudah dijamin surga, yang menjadi panutan umat Islam dalam semua lini kehidupan. Dalam kehidupan agama, pendidikan, sosial, ekonomi, beliaulah panutan kita sebagai umat Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan ini kita akan lanjutkan pembahasan tema kita tentang silsilah Darul Akhirah, yaitu rangkaian kehidupan akhirat. Yang pernah kita bahas kemarin tentang makna kematian dan juga apa arti dari hari akhir, benar? Makna kematian kita sudah bahas, yaitu keluarnya ruh dari jasad seorang manusia. Nah, kita juga sudah bahas mengenai tanda-tanda husnul khatimah pada pertemuan lalu. Masih ingat apa aja tanda-tandanya? Apa ya masih? Pertama, mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua, ketika meninggal dunia keningnya keluar keringat, itu menandakan insya Allah itu husnul khatimah. Ketiga, terjatuh dari tempat tinggi, naik gunung atau naik sesuatu, memang tujuannya baik ya, bukan mencuri. Naik ke pohon kelapa, curi kelapa orang, jatuh ya enggak itu mah. Tapi naik kelapa karena ingin cari nafkah untuk anak istrinya, mungkin jatuh, insya Allah kena dapat juga insya Allah. Terus berapa? Keempat, wanita yang melahirkan tenggelam. Mau tenggelam enggak? Enggak mau. Hari Jumat, Masya Allah. Hari atau malam Jumat. Terus tertimpa bangunan, kemudian mati dalam keadaan beribadah, sujud kepada Allah, baca Al-Quran, puasa dan lain-lainnya. Dan itu tanda-tanda yang bisa kita lihat secara kasat mata ya, bukan metafisik yang tidak bisa dilihat, tapi bisa kita lihat dari orang. Nanti bisa kita silakan kalau ada keluarga yang meninggal, lihat ya, bagaimana ketika sakratul mautnya, apakah mengucapkan la ilaha illallah atau ketika itu dahinya berkeringat atau dalam kondisi apapun, semoga tanda-tanda itu ada dan insya Allah mendapatkan husnul khatimah. Nah, pada pembahasan kita kali ini, untuk mencapai husnul khatimah itu tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan, benar? Untuk menjadi orang yang sukses tentunya ada langkah-langkah yang kita harus lewati dan usahakan supaya bisa menjadi orang sukses. Benar tidak? Benar. Maka untuk meraih husnul khatimah ini tentunya kita harus mengetahui apa sebab-sebabnya. Sebab-sebab untuk meraih bisa dapat husnul khatimah. Sebelum saya mulai, kita mengetahui sebab ini tujuannya untuk apa?
Kalau kita ketahui pelajari sebab-sebab untuk meraih husnul khatimah ini kira-kira tujuannya untuk apa kita pelajari? Masuk surga. Yang lain? Minta keridhaan Allah. Terus? Bu, pernah beli HP? Pernah beli HP enggak? Oh, kasihan ibu enggak katanya. Yang sudah pernah beli HP? Atau pernah beli kipas angin atau alat-alat rumah yang agak ribet masang-masangnya? Ada buku panduan kan ya? Nah, tujuan ada buku panduannya untuk apa? Mudahkan untuk? Belum, ini dulu nih. Kan ada ini apa meja yang dirakit-rakit tuh atau meja rakit atau meja apa lemari rakit lah. Kan kadang-kadang kita pusing nih gimana ngerakitnya ya. Tapi ternyata dari apa namanya pabriknya sudah ada buku panduan. Tujuan tuh apa tuh? Supaya tahu cara untuk merangkai meja atau lemari itu benar. Nah, kita ada panduan kita. Yaitu sebab-sebab husnul khatimah ini. Berarti ada panduannya. Tujuan untuk apa kita pelajari ini? Supaya kita tahu, oh ini loh yang harus saya kerjakan. Dan ini yang harus saya tinggal. Oh ini yang saya harus laksanakan supaya aku bisa dapatkan apa yang aku mau. Dan aku tinggalkan supaya aku tidak jauh dari apa yang aku harapkan. Benar tidak? Nah begitulah sekarang. Jadi tujuan kita mengetahui apa saja sebab-sebabnya supaya kita nanti pulang dari sini untuk diri kita, anak-anak kita, suami kita mungkin di rumah, ustazah yang ngajar untuk anak-anak muridnya. Supaya tahu bahwa ini loh yang harus kita lakukan supaya bisa mati husnul khatimah. Husnul khatimah itu apa? Udah ada di sana, akhir kehidupan yang baik supaya penutup kita bagus. Penutup kita bagus, jangan sampai jelek. Jangan sampai jelek di mata orang, bahkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus tahu? Pertama, hidup bukan hanya tentang sekarang, tetapi tentang bagaimana kita mengakhirinya. Ya. Jadi hidup itu bukan sekarang saja, tapi yang paling penting nomor satu, bagaimana kita mengakhiri hidup ini. Makanya kalau kita pernah kemarin saya jahit baju di Cikemang. Seorang penjahit ini pernah bercerita, kalau nggak salah 7 tahun yang lalu pernah kerja di pabrik di Cicurug atau di mana ya? Oh di PT apa? MT yang dekat Semandak. Ada MT. Dia kerja di sana sebagai awalnya jadi penjahit tapi naik jadi apa namanya itu yang ngontrol itu? Supervisornya ya. Dia bilang di sini tekanannya berat banget saat katanya. Kerjanya luar biasa, orang pulang kita lembur. Nggak digaji lemburnya, nggak ada uang lembur, nggak ada ini. Satu kesalahan yang dilakukan oleh bawahan kita kena getahnya. Satu produk yang tidak bagus, contohnya menjahit, satu jahitan salah semua harus dirombak. Terus kita ditekannya luar biasa. Jangan kira kata beliau kerja di pabrik enak Zat katanya. Terus akhirnya apa yang dia bilang? Akhirnya saya rencana pengen keluar. Tapi karena si bosnya ini sangat percaya sama dia, nggak bolehin keluar, nggak boleh kamu keluar. Karena memang mungkin kinerjanya bagus. Akhirnya dia buat sesuatu kesalahan disengaja. Ketika suatu hari diminta lembur, dia pulang sama 5 temannya sengaja pulang, nggak mau lembur. Besok paginya dipanggilnya sama bos Koreanya mengatakan, kamu tahu kesalahan kamu? Iya tahu. Sekarang kita sepakati, kalau kamu tetap pengen kerja di sini, silakan tanda tangan surat kayak apa bahasa itu ya, siap untuk kerja bagus dan nggak berlanggar lagi lah, menyatakan siap gitu. Atau kalau enggak silakan keluar. Akhirnya 5 orang yang tadi keluar tanpa sebab itu mereka keluar. Akhirnya pas saya tanya teman-teman yang lain gimana, nganggur.
nggak ada kerjaan, dah kemana pergi. Dia akhirnya menjahit dia. Jadi yang saya pengen garis bawahi di sini adalah yang menentukan akhir itu seharusnya kita sendiri kan. Allah SWT memberikan kita wewenang, pilihan untuk kita pilih. Kalau di depan kita ada ranjau yang kalau kita injek bisa mati, sedangkan di kanan ada jalan yang bagus, kita pilih yang mana? Bagus kan? Allah berikan pilihan itu. Wahadainahun najdain dalam surat Al-Balad. Kami sudah tunjukkan dua jalan. Jadi insan manusia itulah yang memilih mana yang dia pilih. Kayak teman tadi. Sebenarnya dia bisa milih cara yang bagus, benar? Tinggal ajuin permohonan ngundurin diri, beres. Tapi malah dia mengakhiri pekerjaannya dengan cara yang jelek sehingga image di orang itu jadi jelek. Iya. Jadi husnul khatimah itu seperti itu bunda-bunda ibu. Jadi bukan tentang sekarang, tapi bagaimana kita akhiri hidup kita ini. Bagus enggak? Atau jelek enggak? Tergantung kita yang memilihnya. Kalau pengen bagus berarti kita berusaha, benar? Kalau kita enggak mau ya silahkan, biasa-biasa aja terserah. Toh nanti malaikat datang cabut, wajib kok semuanya mati. Makanya Rasulullah mengatakan hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Yang jadi patokan hidup manusia itu terakhir penutupnya. Karena banyak kita melihat orang-orang soleh. Masya Allah luar biasa ibadahnya, luar biasa segala sesuatunya. Tapi di akhir hayatnya malah murtad. Di akhir hayatnya malah menjadi mati su'ul khatimah. Tapi banyak kita lihat orang-orang yang biasa saja dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, mungkin kita lihat orang biasa, lalu kita lihat diri kita, Masya Allah solehah luar biasa. Tapi ternyata di ujung akhir hayatnya dia husnul khatimah yang Allah berikan. Nah, tergantung pada bagaimana akhirnya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada laki-laki, manusia, insan dalam kehidupannya mengerjakan pekerjaan ahli syurga. Apa pekerjaan ahli syurga? Salat. Apalagi? Ibadah, ngaji, segala jenis ibadah dia lakukan. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa sampai dikatakan jarak dia di antara syurga dan tubuhnya itu tidak hanya sampai satu hasta. Ini surga di sini, dia di sini, kata Rasul dalam hadisnya. Sahih Bukhari Muslim, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, yang lupa. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha, kata Rasulullah. Akan tetapi ternyata dalam selama kehidupan dia beribadah itu ia banyak nifaknya. Tidak sesuai dengan apa yang dia perlihatkan ke orang lain. Pakaiannya Masya Allah kayak ustaz tapi hatinya busuk. Kayak ustazah, kayak Masya Allah jadi tapi dalam hatinya banyak hasad, masa dengki, setiap hari gibahin orang, fitnahin orang, jatuhin orang. Fayamalu bi'amalin nari fayadkhulu, maka Allah catat kegiatan-kegiatan kayak ibadah soleh, kayak ibadah amal-amal soleh, tapi ternyata dicatat sebagai amalan ahli neraka, maka dia dimasukin dan jebolin ke neraka, kata Rasulullah. Jadi akhir hayat itu yang menjadi patok. Karena apa? Karena banyak kita lihat mungkin orang-orang soleh, tapi di akhir hayatnya Allah tutup dengan kemunafikan, kekafiran, dan kesyirikan. Karena masa hidupnya tidak benar-benar beribadah kepada Allah SWT. Atau barangkali kita lihat orang-orang biasa saja. Emak-emak yang Masya Allah tua, udah bungkuk. Yang dia lakukan hanya pandai menjaga lisannya, rajin sholat. Enggak kayak orang mungkin ikut kajian, enggak kayak orang mungkin ikut ini gitu. Tapi dia gitu. Tapi di akhir hayatnya Allah tutup dengan husnul khatimah. Karena apa? Allah melihat hati emak itu, hati yang bersih dari dengki, hasad, gibah ke orang lain. Meskipun tidak memiliki ibadah yang banyak seperti orang lain. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, suatu hari Rasulullah begini, bermajlis di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan akan lewat salah seorang laki-laki dari penduduk ahli syurga, kata Rasulullah.
ini kan sahabat-sahabatnya kan penasaran, Masya Allah. Gimana orang itu bisa masuk surga? Kalau sekarang saya bilang akan lewat di depan ibu-ibu, laki-laki termasuk orang yang luar biasa. Ya, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi yang mulia ini Rabu 26 November ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, kesempatan, kelapangan sehingga kita bisa sama-sama duduk bermajelis ilmu di tempat yang diberkahi Allah insyaallah. Yang kedua kalinya tidak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia termulia, manusia yang sudah dijamin surga, yang menjadi panutan umat Islam dalam semua lini kehidupan. Dalam kehidupan agama, pendidikan, sosial, telah segala sesuatu ternyata enggak ada sama sekali. Sholat juga biasa kayak kita sholat katanya. Bangun tidur, makan seperti biasa. Akhirnya ditanya, ya akhi katanya, aku melihat ibadahmu gini, tapi ibadah kayak kita biasa aja. Tapi Rasulullah mengatakan kepada kita kemarin pas majelis, akan lewat salah seorang laki-laki dari penduduk ahli syurga dan kamu yang ditunjuk. Tapi lihat ibadahmu biasa aja, kok bisa gitu? Apa jawaban laki-laki ini? Ya emang seperti itu, aku bukan ahli ibadah kayak antum. Cuma satu yang aku selalu lakukan. Kalau bunda-bunda bisa lakukan ini, insya Allah dapat seperti ini. Pengen tahu? Pengen gak? Seberapa pengen? Pengen banget atau pengen biasa atau pengen-pengen aja? Ya? Sahabat tuh mengatakan, wallahi setiap aku hendak tidur, aku tidak tidur kecuali aku meriksa hatiku. Aku bersihkan dulu hatiku baru aku tidur. Kalau ada yang hari ini aku benci atau hasad atau dendam, aku bersihkan, istighfar ya Allah. Aku maafkan orang itu. Kalau ada yang bersalah dan aku maafkan. Intinya hatiku memang sebelum tidur sudah bersih, nggak ada hasad, nggak ada dengki, nggak ada yang lain-lainnya. Setelah itu aku baru tidur. Kata sahabat ini, kalau salah Ibnu Umar mengatakan, wallahi itulah amalan yang sedikit banget orang yang bisa lakukan. Yang bisa mengosongkan hatinya dari hasad, dengki, iri hati, dendam. Itulah yang menyebabkan orang itu mendapatkan label masuk surga. Jadi amalan biasa bunda, tapi kita yang memilih bagaimana menutup akhir hidup kita. Ya. Husnul khatimah tidak terjadi secara kebetulan. Bisa secara kebetulan tidak. Tiba-tiba, aku baca Quran supaya husnul khatimah nih, tiba-tiba mati husnul khatimah. Bisa gitu gak? Kalau kita bisa milih kayak gitu, kayaknya orang-orang gak akan bermaksiat bunda. Ya, aku akan mati nih, bismillah aku sholat dulu. Sholat berapa? Sampai berapa rakaat, mati. Enak gitu kan. Setiap mau mati udah husnul khatimah. Tapi gak bisa dapat gitu aja. Tidak bisa dapat gitu Allah SWT menilai hati kita. Siapa yang layak mendapatkan husnul khatimah, siapa yang enggak. Yang ketiga, mengetahui sebabnya membantu kita menjaga diri dari penyebab su'ul khatimah.
Kalau kita sudah tahu, oh ini loh hal-hal yang menyebabkan kita husnul khatimah, maka hindari yang menyebabkan su'ul khatimah. Menjadi motivasi untuk istiqomah. Karena apa bunda-bunda? Tidak ada sedikit banget manusia yang diciptakan bisa mengerjakan semua jenis ibadah. Fulan diciptakan oleh Allah SWT dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan puasa, tapi kalau dia yang ibadah lain kurang. Benar? Ada B, Allah berikan kelebihan untuk bisa menjaga sholat qiyamul lail, tapi ibadah-ibadah lain agak kurang. Ada yang C, Allah berikan pintu ibadah yang dia bisa lakukan seperti sedekah, Masya Allah berikan harta banyak sedekah terus, tapi ibadah yang lain agak kurang. Begitu kita bunda-bunda. Ustazah Mila belum tentu bisa melakukan apa yang ibu ini istiqomahkan. Ibu istiqomah dalam suatu ibadah belum tentu ibu bisa laksanakan. Dan ibu juga sebaliknya belum tentu bisa laksanakan apa yang ibu istiqomahkan. Seperti itu kita. Ya, kita masing-masing punya jalan ibadahnya. Ada yang diberikan pintu ibadah, bisa puasa, bisa sedekah, Masya Allah. Ada yang 3 mungkin bisa puasa, bisa sedekah, bisa qiyamul lail. Ada yang lain pintu ibadahnya Al-Quran, baca Al-Quran, ikut kajian. Ada yang begitu seperti itu. Kecuali satu orang yang disebutkan, Abu Bakar Siddiq. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, pada hari kiamat Abu Bakar akan dibukakan semua pintu itu. Disuruh dari manapun dia masuk. Karena apa? Dia bisa lakukan semua itu. Kalau kita belum. Saya sendiri mungkin bisa lakukan ini, belum tentu bisa lakukan ibadah yang lain. Maka dengan mengetahui ini, kita bisa istiqomah bunda-bunda. Ya udah saya istiqomahkan ini ya Allah, semoga bisa jalan ini aku bisa husnul khatimah. Aku akan istiqomahkan ibadah ini ya Rabbi, baini wa bainaka, antara aku dan engkau ya Allah. Semoga ini menjadi jalan aku bisa husnul khatimah. Jadi membantu kita untuk istiqomah dalam apa yang kita lakukan. Meskipun sedikit. Istiqomah itu sedikit-sedikit bunda-bunda, enggak harus langsung jeblak banget. Ya. Karena Rasulullah mengatakan ahabbul a'malillah ilallahi adwamuha wa in qalla. Ibadah yang sangat dicintai Allah itu yang diistiqomahkan meskipun sedikit. Kayak tadi, sedikit enggak tadi yang bersihin hatinya tadi? Sedikit kita lihat kan? Tapi pahalanya luar biasa karena diistiqomahkan, akhirnya dapat surga. Agar kita mohon kepada Allah dengan kesungguhan. Baik, apa saja sebab-sebabnya? Pertama, sebab husnul khatimah pertama itu menjaga kemurnian tauhid. Apa maksud menjaga kemurnian tauhid? Sebelum dibaca ini, saya balikin dulu. Apa maksud menjaga kemurnian tauhid? Pernah dengar kata tauhid? Apa bunda Ustazah? Iya. Berarti kalau kita mengatakan menjaga kemurnian tauhid itu apa maknanya? Beriman, mengimani sampai akhir hayat bahwa Allah itulah satu yang berhak disembah. Ini kalau kita bisa ini insya Allah husnul khatimah bunda-bunda. Kita murnikan tauhid kita, yaitu menyembah Allah hanya satu Allah. Mengimani satu Rabb yang berhak disembah. Dengan kata lain, ini ajalah saya nih. Bunda-bunda mau dimadu enggak? Enggak mau? Kenapa enggak mau? Jadi kalau kita suaminya dibilang, ingat ya, murnikan pernikahanmu jangan sampai berbelok ke 2-3 jalur sampai 4. Berarti harus lurus satu jalur kan ya? Benar nggak? Harus mencintai ibu, tidak boleh berpaling ke hati yang lain. Itu maknanya memurnikan kesetiaan cinta kepada seorang istri. Jadi murni cintai satu-satunya sang istri. Tidak selingkuh. Tidak berpaling ke cewek lain, ke perempuan lain. Yang benar-benar sayang sama istri satu-satunya sampai mati, hidup semati kita. Nah itu namanya murnikan cinta. Nah kalau kita, pret kata ibu. Wah kenapa bu? Kau bilang pret?
Kalau bisa Bu, Masya Allah. Seperti itu ya. Ya. Jadi kita memurnikan tauhid seperti itu. Dari awal kita berikrar. La ilaha. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali. Maka itu yang harus kita jaga sampai mati kita Bu. Itu namanya memurnikan tauhid. Tidak boleh masuk perkesembahan kita zat selain Allah. Tidak boleh kita ikut sertakan dalam ibadah kita zat selain. Tidak boleh kita masuki dalam hati keiman kita zat selain. Makanya hindari namanya kesyirikan. Supaya kita, kalau kesyirikan sudah masuk, itu menandakan kita sudah mengotori tauhid kita. Kesyirikan, menyembah selain Allah, ya, meminta bantuan ke jin, meminta bantuan ke syaitan, jin, apalagi memberikan sesajian terus untuk ini, untuk ini. Intinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk jin. Saya sembelih buat jin supaya kampung kita aman. Apalagi bahkan cinta pun ada kesyirikannya, Bu. Mencintai suami lebih dari cinta kepada Allah itu syirik. Ini syirik cinta, syirik mahabbah. Berarti kemurnian tauhid kita sudah ternodai. Maka kita murnikan hanya Allah lah yang wajib kita sembah, hanya Allah zat yang berhak untuk menerima ibadah kita, maka insya Allah kita akan dapatkan husnul khatimah. Apa kata Rasulullah memberikan kabar gembira bunda-bunda? Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Makanya kalau ada orang muslim kemurnian tauhid terganggu, kemurnian tauhidnya terganggu. Kemurnian tauhidnya terganggu dengan apa? Dengan kesyirikan tadi. Maka kemungkinan besar itu bisa saja mati su'ul khatimah. Kemungkinan besar bisa mati su'ul khatimah. Rasulullah dalam hadis mengatakan man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk syurga. Maka mudah bunda-bunda. Untuk meraih husnul khatimah, akhir hidup yang bagus itu satu aja, mudah banget. Laksanakan sembah Allah SWT, jangan sekutukan dengan yang lain, insya Allah husnul khatimah. Bersihkan hati dari kesyirikan. Jangan pernah meminta kepada selain Allah, jin atau apa. Membuat sesajen, menyembelih apa, buat apa, jin, gak usah. Cukup Allah zat yang kita minta, insya Allah Allah akan berikan. Yang kedua, penyebab husnul khatimah yaitu takwa. Apa arti takwa? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi. Suatu hari kalau salah Abu Hurairah pernah ditanya, takwa itu apa? Beliau menjawab mengatakan, kalau seandainya di depan kalian ada duri, apa yang kita lakukan? Diinjak enggak? Dilewatin atau gimana? Orang yang enggak berpikir, dia injak durinya, biasa aja. Itu orang yang enggak berpikir itu. Tapi ada duri begitu banyak di sampingnya, ya udah hindari, cari jalan yang lah. Begitulah takwa bunda-bunda. Takwa dengan artian kalau ada depan ada maksiat, maka diapain maksiat itu? Hindarin, jangan malah dicaplok itu maksiat. Jangan didekat, cari jalan yang bersih, itu takwa. Sebagaimana tadi disampaikan, jauhi larangan, kerjakan perintah. Masa di depan ada lubang, gede dalam, bisa kalau masuk bisa mati, diloncat atau masuk ke dalamnya? Ada lubang nih, seukuran meja inilah.
Dalamnya 10 meter. Kalau masuk bisa mati. Ketika mau lewat dilompat ke sana atau masuk ke sini. Itu orang bertakwa namanya, benar? Benar enggak? Karena dia paham ini bahaya maka dia lewatin. Maka sahabat itu mengatakan takwanya seperti itu. Kalau ada maksiat maka jauhi, pilih yang baik, kerjakan yang maslahat. Makanya disebut di sini takwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran. Rasa takut, harapan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Bunda-bunda, hello. Hello. Kalau kita botram, bukan botram lah, pergi jalan-jalan ke Jakarta atau ke Jogja, Jawa Tengah. Ibu-ibu yang gak pernah, hayalin aja bunda ya. Saya aja gak pernah jalan-jalan ke Jogja, tapi kita menghayal aja. Kita pergi ke Jogja nih, 10 hari. Kira-kira bekal terbaik kita ke Jogja itu apa? Uang, apa lagi? Pakaian ya. Terus? Makanan. Paling nomor 1 apa? Uang tadi. Bunda-bunda pergi ke Jogja bawa baju 1 koper. Ya. Bawa baju 1 koper tapi uangnya cuma 5.000. Kira-kira tidur di mana itu? Emperan itu. Kalau ada yang mau membantu disuruh tidur di rumah. Ini dikayak mau kemana orang bawa koper gede-gede bawa baju. Mau ke Jogja bawa uang 5.000. Bunda, antum kumpulin dunia. Sebagaimana bilang kemarin, kumpulin dunia begitu banyak dalam koper bunda itu. Apa yang dikumpulin? Mobil masukin, rumah, perhiasan apa lagi, baju apa lagi, uang. Ya, tapi uang bekal takwa kita sekedar secuil. Kira-kira ke akhirat kita masuk di mana tidurnya tuh? Jawab. Kita tidur di akhirat gimana? Kan analogi gitu. Kita bawa koper, masya Allah isinya apa itu? Uang, duit, rumah kita, emas, apa lagi? Perhiasan, sertifikat tanah di bawah semua. Terserah masukin koper tuh. Tapi bekal inti yaitu apa tadi? Uang. Kita bawa ke sana tidur di mana kira-kira? Emperan. Kecuali ada yang beri syafaat. Oh, silakan masuk sini. Itu pun setelah sengsara dulu di sana. Itu berapa hari? 10 hari. Di akhirat gak ada batasnya bunda. Kita gak ada khalidina fiha, selama-lamanya. Udah gak ada lelah, udah gak ada capek. Tahu-taunya kita bawa koper berisi dunia. Takwa kita sekedar ujung Kira-kira dapat mau tidur di mana itu? Pengen surga? Malu atuh. Iya, tadi ke Jogja, bawa uang 5.000, pengen tidur di hotel di bintang Siapa yang ngasih? Pintunya dibuang, ditendang kayaknya sama satpamnya. Malu enggak itu tiba-tiba masuk bawa koper, bawa uang 5.000, Mbak mau pesan kamar yang lantai paling atas dengan AC dan fasilitas mewah, uang 5.000. Apa kata yang jaganya, kasirnya apa bilang? Kira-kira bilang, gila kamu, keluar sana. Bunda di surga masa gak malu? Orang-orang bawa pahala begitu banyak, takwanya luar biasa, pengen masuk surga, malu gak? Malu kita. Makanya yuk berbekal supaya kita bawa ke akhirat itu bukan dunia kita, yang kita bawa apa? Amalan kita, sehingga kita punya karcis buat beli surga itu loh. Sehingga sampai di sana tanya malaikat, oh masya Allah luarnya, silahkan naikin surga itu. Masa gak malu di hadapan Allah SWT? Masa kita menjadi orang yang terakhir masuk surga? Pernah dengar ceritanya? Cerita hadis Abu Hurairah. Ketika Rasulullah mengatakan hadis Bukhari Muslim. Laki-laki terakhir penduduk ahli surga. Singkatnya gini ceritanya. Saya ceritakan dengan bahasa kita.
Allah SWT ketika doa akhir itu memerintahkan pada malaikat, keluarkan siapa-siapa yang masih dalam hatinya ada keimanan dalam hatinya, keluarkan dari neraka. Dikeluarkan begitu ratusan orang. Masih ada, cari lagi, keluarkan. Sampai kata Rasulullah dalam hadisnya itu ada secuil segede biji zarrah. Biji apa sekarang katanya itu? Sawi, kecil banget dalam hatinya keimanan kepada Allah. Udah mukanya udah hitam lebah pekat. Dikeluarkan oleh malaikat. Dan itulah terakhir orang yang masuk surga. Akhirnya dibersihkan di nurul ain, hati air cahaya namanya. Sebuah air di surga dibersihkan, ada di air di akhirnya dibersihkan. Disikat, maksudnya disikat itu ya dibersihin lah. Setelah dikeluarkan dari air dibersihkan, dia keluar dari air itu, dia melihat sebuah pohon. Sebuah pohon. Apa kata laki-laki yang terakhir masuk surga ini, ya Rabbi, aku boleh minta satu permintaan enggak? Boleh, silahkan. Aku ingin mendekat ke pohon itu untuk berteduh, boleh enggak? Akhirnya, apa kata Allah SWT? Terakhir ya, enggak boleh minta yang lain lagi. Baik, ini terakhir. Dideketin ke pohon. Satu pohon bukan belum surga bunda, ini masih pohon. Deketin dapat teduhan. Lihat pohon lain lagi di depan, yang lebih rindang, lebih sejuk. Apa kata laki-laki itu? Ya Rabb, boleh dekatkan aku lagi ke pohon itu. Hai manusia, bukankah kamu sudah minta dan berjanji gak akan minta lagi dan gak minta lebih dari ini? Sekali lagi aja Rabb, kata laki-laki ini. Didekatkan ke pohon itu. Di depannya ada pintu surga. Apa yang dilakukan laki-laki ini? Sambil menangis, ya Rabb, boleh dekatkan aku? Bukakan aja pintu surganya. Pengen lihat bagaimana surga itu. Ya hambaku, kata Allah SWT. Bukankah kamu sudah berjanji tadi tidak akan minta yang lain lagi? Malah minta lagi. Terakhir ya Rabb, kata laki-laki itu. Akhirnya Allah SWT mendekatkan dia. Dibukakan pintu surga, melihat begitu keindahan surga. Terakhir apa yang dia bilang? Sambil menangis segap-segap, ya Allah masukin aku dong ke surga, pengen. Ketawa Allah dalam hadisnya itu. Mengatakan, ya abdi, silakan masuk surga, aku sudah memaafkanmu dan aku sudah siapkan untukmu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu surganya orang terakhir masuk surga. Bagaimana orang-orang yang masuk surga duluan? Maka kalau kita mau beli ini, tolong kita bersiap-siap, berbekal dengan takwa tadi. Jangan sampai pergi ke Jogja bawa kapal besar, tapi uangnya cuma 5.000. Tidur di MP, dikiraan orang gila kayak tadi banyak. Maka kita kembali ke akhirat kita dengan seperti itu. Dunia silakan cari untuk sebagai bekal, tambah bekal takwa supaya kita bisa masuk surga. Mengapa takwa menjadi sebab husnul khatimah? Ada yang bisa jawab enggak? Yang bisa saya kasih nih, pas kaki nih. Kenapa takwa bisa menyebabkan orang husnul khatimah? Yuk. Ibu, mangga, Masya Allah Ibu. Takwa artinya menjauhi larangan, mengerjakan ibadah. Jadi ketika seorang bertakwa, istiqomah ketakwaannya, otomatis dia sudah apa? Mengerjakan perintah Allah, benar? Berarti apa yang Allah akan berikan balasan bagi orang yang bisa seperti itu? Ya salah satunya husnul khatimah. Jangan sampai pengen dapat uang sedangkan kita nggak pernah kerja bahasanya. Maka dalam surat apa? Sebentar Bu ya, Insya Allah udah bagus jawabannya. Saya jelaskan. Dalam Al-Fatihah Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa ibadah yang didahulukan kemudian pertolongan? Ada yang tahu? Nah, kedua. Tadi Ibu satunya lagi ada. Kenapa ibadah yang didulukan di sini? Hanya kepadamu kami beribadah, baru datang kepadamu kami minta pertolongan.
Setengah. Setengah jawaban. Kenapa kok ibadah yang dahuluin oleh Allah di sini, kemudian baru minta pertolongan? Ada sangkut pautnya dengan takwa jawaban tadi itu. Karena kalau pengen segala sesuatu ya tunaikan hak Allah dulu. Tunaikan hak Allah baru Allah akan tunaikan hak kita. Iya, ibadah dulu dong. Kalau mau nih aku pengen banyak rezeki nih. Mudahin rezeki. Tapi kerjaannya maksiat terus. Sholat nggak pernah, ini nggak pernah. Bagaimana mau dapat rezeki yang pengen supaya bisa rumahnya Masya Allah, suami anaknya soleh. Tapi kerjaannya maksiat terus, nggak pernah diajarin. Bagaimana bisa mendapatkan ini sedangkan ibadah kita tinggal? Ulama mengatakan bagaimana kita bisa mendapatkan hak kita sedangkan hak Allah kita tidak tunaikan. Makanya Al-Fatihah ini mengajarkan tunaikan hak Allah dulu, sembah Tuhanmu, baru minta Allah akan jawab. Kalau sekarang enggak, kerja di pabrik gitu bunda. Ditoel sedikit gajinya langsung marah. Masya Allah demo. Tapi sholat mereka enggak pernah sholat. Ketika rezekinya dikurangin sedikit marah-marah. Tapi hak Allah enggak pernah ditunai. Pengen ini belum dikabulin. Ya Allah enggak adil, kenapa belum aku dikasih sih? Sholat aja enggak pernah. Jadi bagaimana kita bisa diberikan hak kita sedangkan hak Allah tidak kita tunai? Makanya tadi kayak juga, bagaimana kita dapatkan husnul khatimah sedangkan hak Allah kita tidak tunaikan. Kerjakan dulu tugasmu sebagai hamba Allah, jaga ibadahmu, kerjakan perintah, jauhi larangan, insya Allah husnul khatimah datang nanti. Itulah kenapa takwa bisa mendapatkan husnul khatimah. Masya Allah, Ibu mau ambil sekarang Bu? Insya Allah, boleh di ini, punten. Nah, Allah mengatakan sini, wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah niscaya akan memberikan kepada kalian furqan, pembeda. Ulama mengatakan hatinya akan diberikan petunjuk untuk bisa membedakan yang benar, yang besar, hak batil, buruk baik. Kalau kita bertakwa, takwa dulu, Allah turunkan dalam hati kita bisa membedakan. Oh ini baik, ini benar. Yang baik kita lakukan, yang benar kita kerjakan, yang buruk kita. Pernah merasakan itu enggak bunda-bunda? Coba jujur dalam hatinya. Pernah enggak sekali aja dalam kondisi kehidupan bunda? Ketika dihadapkan dengan sesuatu, Allah langsung tunjukin ini buruk. Kemudian langsung bunda hindari itu. Pernah enggak sekali aja dalam hidup bunda rasain kelezatan ini bunda? Karena saking alhamdulillah takwa sudah dalam hati, ketika dihadapin dengan sesuatu, Allah langsung perlihatkan, oh ini buruk, jauhi. Pernah? Pernah enggak? Kalau pernah alhamdulillah, kalau enggak pernah berarti perlu ditanyakan ketakwaan dalam hati kita bunda. Buktinya apa? Ketika ada sesuatu yang salah kita labrak terus berarti takwa kita belum bisa memberikan petunjuk. Masih dilabrak, punten-punten. Masalah riba. Riba tuh baik benar? Oh buruk, kirain baik benar tadi. Baik buruk? Buruk. Hati yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT Furqan ini, ketika dihadapkan, ditawarin oleh si bang rentenir-rentenir itu, dia akan bisa nolak. Oh maaf, riba itu haram, gak bisa. Itu hati yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengatakan itu haram. Tapi kalau masih belum berarti dia labrak semuanya. Ya bismillah, ya gas. Yang penting bisa beli motor, yang penting bisa beli kulkas, yang penting bisa beli mesin cuci, semua dilabrak. Tapi orang yang hati-hati Allah berikan furqan yang tebal hitam itu, dia akan bisa membedakan. Oh mohon maaf, aku lebih baik hidup miskin sederhana daripada aku terjerat hutang riba. Laki-laki pemuda ketika dihadapkan dengan pergaulan bebas, Allah yang berikan ketakwaan dalam hati seorang hamba, seorang anak kita. Ketika dihadapkan dengan hal-hal maksiat dia akan tolak bunda. Nabi Yusuf alaihissalam Allah berikan ini. Ketika digoda oleh siapa? Zulaikha, wanita cantik pada zaman itu.
Yang meskipun dalam sejarah selain ada riwayat mengatakan dia nanti dinikahi sama Nabi Yusuf juga sebagai istri keduanya. Bagaimana begitu cantiknya seorang wanita rupawan, wanita bangsawan dengan kecantikan luar biasa menggoda laki-laki di tempat sepi tertutup yang gak ada melihat kecuali Allah. Kalau laki-laki sekarang gimana kira-kira? Aduh, Masya Allah katanya. Gasken, kesempatan gasken kata ibu. Di tempat sepi, tertutup, gak ada orang lain. Bunda, dalam sejarahnya itu pintu rumah Zulaikha itu kalau gak salah ada berapa pintu. Bukan satu pintu kayak gini. Buka langsung keluar enggak. Buka masih ada pintu depan lagi. Buka masih ada pintu lagi. Saking banyak tertutup, terjaganya tuh Zulaikha di kamarnya. Dimasukin Yusuf alaihissalam ke dalam inti kamarnya sana. Berduaan dengan wanita cantik, bangsawan, rupawan, luar biasa. Laki-laki sekarang matanya kayaknya keluar. Kayak tadi ibu pret kata ibu ya. Suami ibu dihadapin kayak gitu kayaknya gak tahu. Gak bilang, aku ingin memurnikan cintaku ke istriku. Aku tidak akan berpaling. Wallahi katanya. Tapi matanya melirik kiri kanan. Makanya ibu bilang, pret. Akan pret pada waktunya. Itu laki-laki sekarang seperti itu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam, Allah berikan furqan ibu. Akhirnya apa terjadi? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra burhana rabbih. Nabi Yusuf sudah mau bu. Ayat menyatakan Zulaikha mau, Nabi Yusuf mau. Tapi Allah langsung hadirkan dalam hati Nabi Yusuf, itu salah ya Yusuf. Haram. Karena furqan ini ketakwaan Nabi Yusuf alaihissalam Allah berikan itu akhirnya ditolak sama Nabi Yusuf lari. Sampai dalam sejarahnya dirobek bagian belakang bajunya. Nah itulah cara contoh ketika Allah sudah berikan pada hati seorang hamba itu furqan tadi. Dia akan bisa membedakan yang hak dan yang benar salah ditinggalkan itu. Dan itu kalau udah bunda-bunda rasakan nikmat hidupnya bunda. Nikmat banget. Ketika melihat kemaksiat, ya Rob, mohon maaf ini maksiat. Kebaikan, bismillah saya akan usahakan ujungnya. Itu kalau hati sudah diberikan furqan. Dan hasilnya apa? Dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian serta mengampuni kalian. Itu buahnya. Yang ketiga, penyebab husnul khatimah itu istiqomah. Istiqomah artinya apa? Tadi sudah ya. Terus menerus, tidak terputus-putus, tidak tergoda dengan hal istiqomah terus seperti itu. Tadi saya sudah sampaikan, setiap kita ada yang Allah berikan kepada kita. Ustazah Mila mungkin Allah pun bukakan pintunya mulai belajar Al-Quran, mengajarin ke anak-anak. Yang Masya Allah, pahala mengajar enggak dibandingkan bisa dengan apapun, saking besarnya pahala itu. Satu huruf yang anak akan dibacakan sampai matinya akan mengalir ke Ustazah Mila. Allah bukakan lewat itu istiqomah kan Ustazah. Semoga dari sanalah Allah berikan kita jalan husnul khatimah. Ibu-ibu yang lain juga seperti itu. Ketika ada yang Allah berikan aku zikirnya, Masya Allah zikir setiap hari. Semua dalam keadaan berzikir Allah cabut ambil nyawa kita. Berarti husnul khatimah. Maka istiqomah. Kenapa? Pertama karena iman itu naik turun, gak tetap, gak beraturan. Ada yang imannya sekarang 100% sampai mati 100%. Baterai HP aja 100% sampai setelah itu nanti jadi 20%. Cas lagi hidup naik benar. Dipakai turun cas gitulah seperti iman kita. Sekarang 100% Masya Allah kajian 100%. Dan saya yakin kalau ada presentasi baterai di atas kepala bunda-bunda ini kayaknya udah hijau 100% ya. Keluar dari sini mulai lirik kiri kanan. Sampai rumah ngumpul-ngumpul gibah lagi kerjaannya. Sampai rumah macam kerjanya buka medsos lihat laki-laki ganteng. Opa-opa Korea. Drakor macam sudah. Akhirnya sampai 2 minggu ke depan tuh tinggal 5%. Masih mumpung baik bagus-bagusnya datang ke sini dicas lagi. Tapi nggak datang jadi lowbat baterainya itu. Nah begitulah iman kita bunda-bunda. Turun bunda. Dengan
naik dengan ketaatan. Dengan ketaatan tuh iman naik, kemaksiatan turun. Jadi kalau bisa dicas terus imannya bunda, istiqomahkan. Gak ada yang tahu kapan kita mati. Gak ada yang tahu kapan Allah jemput kita. Berharap kita dijemput dalam keadaan iman kita itu sedang naik. Bukan sedang lobet apalagi mati. Makanya iman itu naik turun, maka kita butuh istiqomah. Kemudian orang yang tidak menjaga keistiqomahan mudah tergelincir ke maksiat di akhir hidup. Godaan paling berat datang menjelang kematian. Bunda, syaitan itu sebelum mati itu paling gencar. Karena paling senangnya kalau orang lagi sakaratul maut, syaitan itu datang. Menggoda manusia supaya apa? Supaya akhir hayatnya menjadi orang yang kafir. Itu sangat senang syaitan. Makanya kita butuh istiqomah menunjukkan kejujuran iman. Banyak yang semangat di awal, tetapi yang Allah pilih untuk husnul khatimah adalah mereka yang konsisten hingga akhir. Ya, itulah yang Allah pilih dan Allah lebih tahu hati kita. Baik, tanda-tanda istiqomah. Apa tanda-tandanya? Ayo. Tanda-tanda istiqomah, sudah. Tanda-tanda orang istiqomah itu gimana? Bisa dilihat di hari. Oke, baca Quran sedikit-dikit, tetap istiqomah. Apa lagi? Ayo. Tetap menjaga ibadah meskipun dikucilin orang. Itu inti istiqomah. Hadir ke majelis ilmu, Masya Allah. Apa lagi? Menjauhi buruk sangka. Bagus, kebaling gibah gitu. Apa lagi? Jadi menjaga kewajiban meskipun sedang sibuk. Sesibuk apapun tetap dijaga ibadahnya. Sekarang enggak. Sibuk kerjaan, sholat nanti dulu. Kerjain dulu. Benar? Benar enggak? Nanti aja sholat mah di akhir. Udah kepalang katanya. Itu kan Allah karim. Tanggung itu masalahnya kita. Kita duluin hak kita baru hak Allah. Salah enggak itu? Yang benar apa? Duluin hak Allah baru hak kita. Makanya jangan banyak minta kalau kita belum tunaikan hak Allah. Kita cerewet minta setiap hari doa sholatnya. Allah, pengen Pengen perhiasan banyak. Ya Allah, pengen suami jadi ganteng. Hai. Semua diminta. Tapi sholatnya nanggung. Di akhir itu. Tinggal 10 menit waktu asar baru sholat zuhurnya. Oh, itulah kita bunda. Jadi kita tunaikan hak diri kita dulu baru tunaikan hak Allah. Salah, tunaikan hak Allah dulu baru tunaikan hak kita. Tidak menunda taubat. Itu ciri orang yang istiqomah, selalu beristighfar. Menjaga amalan kecil tapi rutin tadi. Istiqomahnya seperti itu. Ketika dosa terjadi langsung kembali kepada Allah. Ketika iman melemah, memperbanyak ibadah bukan meninggalkannya, dicas langsung dirinya supaya naik keimanannya. Tidak mencari alasan untuk meninggalkan kebaikan. Tadi nanggung. Ya wes, tinggalin aja lo. Diajak kajian, nanggung bu, pekerjaan masih banyak. Diajak ke hal-hal yang baik, nanggung terus. Ada aja alasannya. Ibu-ibu tuh keren. Ibu-ibu tuh kerennya punya 1000 banyak alasan untuk meninggalkan satu pekerjaan. Bener nggak? Pinter ibu-ibu tuh. Perubahan akhlak dan adab makin membaik seiring bertambah usia. Ini bunda, semakin bertambah usia kita seharusnya kita semakin baik, bukan banyak bu. Nanti semakin banyak jadi cloning. Jangan semakin nambah usia semakin banyak. Mau banyak apa? Banyak tubuhnya. Semakin nambah usia semakin baik. Yang kemarin ninggalin sholat, yuk sempurnakan sholat. Yang kemarin belum berjilbab, yuk naikin lagi ke jilbab sedikit-sedikit. Yang kemarin masih tinggalin qiyamul lail, yuk meskipun hanya 2 rakaat, 3 rakaat. Yang ninggalin kajian, yuk ikut-ikut kajian sama ibu. Gak masalah ikut-ikut aja.
Kemarin ada cerita dari seorang ustadz bunda-bunda. Ada laki-laki pemalas sholat, nggak pernah sholat sama sekali. Akhirnya diajak sama temannya pergi ke masjid. Yuk ikut aku ke masjid yuk. Nggak mau nanti kamu harus paksa aku untuk sholat katanya. Enggak, ikut saja. Nanti ketika kita sholat, kamu tunggu aja lihat kita sholat katanya. Dia muslim tadi. Ya udah ayo katanya. Ikutlah dia ke masjid untuk menemani temannya sholat. Temannya sholat, teman berdatangan jamaah sholat, dia melongo melihatnya. Akhirnya terdorong untuk ikut sholat. Akhirnya sholat. Pas perjalanan pulang dia bilang ke temannya, wallahi sekarang aku sadar. Dulu aku berteman dengan orang-orang yang membuatku malas untuk sholat. Dan sekarang aku mendapatkan teman-teman yang membuatku malas untuk meninggalkan sholat. Paham kata-katanya Bu? Dulu aku berteman dengan orang-orang yang membuatku malas sekarang aku berteman dengan orang-orang yang membuatku malas meninggalin sholat. Meskipun ikut aja kajian gak masalah. Nanti kelamaan nyaman enak, insya Allah ikut berubah. Intinya semakin bertambah usia seharusnya kita lebih berteman dengan orang soleh dan menjauhi lingkungan maksiat. Bunda-bunda ini insya Allah termasuk golongan orang-orang yang kata Allah dalam surat Az-Zukhruf itu al-akhillau ba'duhum li badin orang-orang yang soleh itu pada hari kiamat akan menjadi satu kesatuan yang sangat ini. Ya, bertemanlah dengan orang yang soleh. Hello. Masih semangat? Masih semangat. Kesalahpahaman tentang istiqomah itu Buddha. Banyak orang mengira istiqomah berarti tidak pernah jatuh dalam dosa. Istiqomah itu harus tetap salah itu. Jangan pernah pahamin berarti istiqomah itu gak pernah dosa saja. Sholat terus gak pernah ini dosa. Puasa terus, ini terus. Lisannya dijaga terus gak pernah gibah. Ya salah. Karena gak ada manusia yang sempurna. Namun istiqomah itu Bunda, setiap jatuh dia jatuh apa maksudnya? Jatuh dalam dosa langsung bertobat, istighfar. Salah bertaubat. Futurnya lemah imannya langsung memperbaiki itu istiqomah. Bukan berarti harus tetap baik sampai mati. Karena itu bukan manusia namanya. Apa itu? Malaikat. Manusia itu tetap salah. Tapi yang istiqomah itu kalau salah dia minta maaf. Jatuh, bangkit kembali, perbaiki diri. Itu yang disebut istiqomah. Baik. Yang keempat. Jujur dengan Allah. Jujur dengan Allah berarti tulus dan jujur dalam iman, niat dan amal. Sehingga hati, ucapan dan perbuatan selaras semuanya karena Allah bukan karena manusia. Bunda, yang keempat inilah tanda-tanda muslim yang sempurna, bukan munafik. Lawan katanya munafik ini. Jujur dengan Allah berarti dalam hatinya seperti itu, yang terlihat juga seperti itu. Kalau dalam hatinya A yang keluar, A itu namanya jujur dengan Allah. Yang keluar di hatinya B yang keluar juga bukan yang A di luar, itu munafik namanya. Tadi makanya ibu bilang pret. Karena apa? Tidak jujur Bu. Dalam hati kelihatannya Masya Allah aku cinta kamu, aku sayang kamu, janji gak akan selingkuh. Dalam hatinya banyak banget yang dilirik-lirik. Itu berarti gak jujur dalam hatinya. Nah, seorang muslim yang jujur dengan Allah, maka hatinya seperti itu, pasti amalannya seperti itu. Kayak tadi murnikan tauhid, ya Allah aku cinta dan akan menyembahmu satu-satunya, maka sampai mati pun seperti itu. Itu namanya jujur dengan Allah dalam hatinya. Ya Allah aku janji akan sholat qiyamul lail. Benar-benar bertaubat qiyamul lail. Akhirnya besok qiyamul lail. Bukan malah sekedar ya Allah aku janji akan meninggalkan maksiat ini, akan taubat. Tapi besok malah maksiat lagi.
Ya Allah, aku janji ninggalin riba ini ya Rabbi, demi Rabbi, demimu ya Rabb. Aku janji ninggalin riba ini, gak akan pernah lagi. Besok datang rentenir nawarin apa kemudahan, ya wes gaskan. Itu berarti nggak jujur dengan Allah namanya. Itu nggak Yang jujur itu bunda kayak tadi. Jujur ya Rabbi, aku pengen ninggalin riba. Datang dan tenir, mohon maaf ya, aku sudah nggak ini. Itu jujur, masya Allah, mantep. Ya Rabbi, aku jujur, aku janji nggak akan pernah menyakiti orang dengan lisanku lagi. Temuin geng-geng circle lagi apa, ngegibah, jauhin dia pergi. Jangan malah geser, duduknya yang gitu. Itu nggak jujur namanya. Tapi ketika melihat circle yang gibah, dia tinggalin. Ya Allah ya Rabbi, aku udah janji ini. Jujur dengan Allah SWT. Laki-laki, jujur Rabbi, aku janji gak akan pernah memandang yang haram. Janjinya Masya Allah, pas keluar ke pasar, matanya jelalat kemana-mana, lihat perempuan-perempuan lewat gitu. Itu gak jujur namanya udah. Pret pada waktunya. Iya. Rezeki. Jadi jujur dengan Allah itu benar-benar dalam hati dan diperlihatkan juga dengan amal. Orang yang seperti itu insya Allah dapat husnul khatimah bunda. Karena apa? Karena dia benar-benar sudah beriman dan dia aplikasikan dalam bentuk ibadah. Tapi kalau masih dalam hatinya gitu, terus amalannya beda, itu munafik namanya. Munafik. Dan itu tidak dibolehkan. Nah makanya di sini kata sidq di sini bukan sekedar kejujuran lisan saja, tetapi jujur kepada Allah dalam penghambaan dan tujuan hidup, benar-benar aplikasikan. Cepat ya. Baik, seorang sahabat Badui, dia masuk Islam. Bertemu Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, aku beriman kepada Allah dan kepadamu. Aku beriman kepada Allah dan kepada. Baik kalau begitu kata Rasulullah. Ikuti aku ke Madinah. Pergi dia ke Madinah bersama Rasulullah. Nah ketika suatu hari ada peperangan. Ada peperang. Halo. Ibu. Masih semangat. Satu lagi ya. Satu lagi tema. Pergi ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Nah di sana terjadi peperangan suatu hari. Rasulullah SAW dalam peperangan mendapatkan harta rampasan perang. Dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Dan orang Badui yang baru masuk ke Islam ini dapat satu bagian. Kalau bahasa itu satu kresek lah. Diantarin ke rumahnya. Dia bertanya, apa ini? Kata dia, Badui ini mengatakan. Oh itu bagian harta rampasan perang dari Rasulullah yang dibagikan kepadamu. Kata agak berubah mukanya, agak kurang srek. Diambil besek atau harta rampasan perang bagiannya itu dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah mahadza, ini apa Rasulullah? Kata Rasulullah mengatakan, oh itu bagianmu. Kata laki-laki ini, wallah ya Rasulullah, aku beriman mengikutimu bukan untuk dapatin ini. Tapi aku beriman mengikutimu pengen mati dan dipanah di leherku. Itu dalam hatinya, keimanannya pengen seperti itu bu. Pengen mati syahid dipanah di leher. Orang yang sidik begini. Sehingga dalam peperangan selanjutnya diajak oleh Rasulullah ikut berperang. Masuk ke perangan, ikut berperang dalam sahabat. Setelah selesai perang, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya cari sahabat-sahabat yang meninggal dunia. Dicari semuanya dan diboponglah orang Badui ini. Ketika dilihat oleh Rasulullah sudah nancap sebuah panah di lehernya. Meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Hatinya jujur dengan Allah seperti itu dan itu niatnya benar-benar. Akhirnya Allah berikan husnul khatimah melalui itu. Jadi kita kalau benar-benar begitu itu harus seperti itu bunda. Jangan sampai munafik. Bismillah ya Rabbi, aku istiqomah pengen pakai jilbab, terus pakai jilbabnya. Jangan sekali lepas, sekali pakainya pas kajian sampai rumah
Haredang katanya. Bunda, pernah pegang api? Pernah pegang api? Pernah pegang api gak? Pernah? Kata Rasulullah, satu helai rambut perempuan keluar, kemudian diperlihatkan ke orang laki-laki yang bukan mahramnya, itu akan narik dia ke neraka. Itu. Makanya jilbab ya. Hah? Mau jangan, panutan kita siapa? Rasulullah, istri-istri Rasulullah, para ulama, bukan artis. Kalau di rumah masih boleh ya, lepas. Tapi kalau udah luar usahakan pakai jil. Itu namanya orang yang jujur sama Allah, jujur sama keimanannya. Jangan sampai dia bilang pengen Bismillah aku istiqomah pakai jilbab. Pas di luar bersolek keluar pakai ini. Waduh, itu mah nggak jujur sama Allah namanya. Iya. Kemudian husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah artinya meyakini bahwa Allah selalu menghendaki kebaikan bagi hambanya. Apapun takdir yang terjadi, senang maupun kata Rasulullah mengatakan, janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Bunda, kalau kita sudah tua kayak gini, kata para ulama, perbanyak berbaik sangka ke Allah. Meskipun ibadah kita kurang, kita nggak terlalu baik mungkin di mata Allah, kita lihat diri kita mungkin kurang, tapi husnuzan kepada Allah. Jangan pernah itu menjadikan kita jadi berburuk sangka. Aku kayaknya mati ini lah, mati sulh khatimah nih. Kayaknya aku masuk neraka deh. Ini jangan pernah seperti itu. Usahakan kata para ulama, kalau kita sudah beronjak usia tua, seandainya bahasanya kalau sudah mau bau tanah, perbanyak husnuzon kepada Allah. Ya Allah, meskipun aku kurang seperti ini, tolong matikan aku husnul khatimah. Ya Allah, meskipun aku kurang seperti ini, tolong berikan aku husnuzon kepada Allah. Kata Rasul mengatakan, jangan sekali-kali kalian mati sedangkan kalian dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Dan inilah hal-hal yang bisa menyebabkan kita husnul khatimah dengan berbaik sangka kepada Allah. Kata Rasul mengatakan, Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dhanni abdi bih. Kata Allah mengatakan, aku ini tergantung bagaimana prasangka hambaku. Allah mengatakan, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku bagus, insya Allah bagus. Makanya perbanyak prasangka baik ketika sudah lanjut usia. Dan terakhir, inilah taubat nasuha. Taubat nasuha akan mengantarkan kita kepada apa? Kepada husnul khatimah. Taubat nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya. Yaitu kembali kepada Allah dengan hati yang menyesal, meninggalkan dosa dan bertekad kuat untuk tidak mengulang. Nah, ini syaratnya Bunda. Kapan dikatakan taubat nasuha? Bunda, coba cari di 7 poin ini. Kalau Bunda ada ini berarti itu udah taubat nasuha. Pertama, saya bacakan, berhenti dari perbuatan dosa. Kalau masih dilakukan terus-menerus, saat itu taubat Tapi bukan berarti yang dimaksud di taubat sambal itu adalah disepelekan. Sekarang taubat, besok lagi, kan Allah maha penerima taubat. Nasihat lagi. Astagfirullah ya. Besok lakuin lagi, karena Allah minta apa? Maha pengampun taubat, pengampun dosa. Itu namanya orang menyepelekan. Tapi kalau dia benar-benar berhenti dosa, tapi besok setelah lusanya jatuh lagi karena mungkin hawa nafsu, itu dimaafkan. Tapi yang gak dimaafkan itu yang bermain-main dengan taubat itu. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Setelah buat dosa, kemudian istighfar, ada penyesalan Bu. Kalau nggak ada penyesalan, masih pengen lagi, berarti itu nggak taubat nasuha namanya. Harus ada penyesalan. Ya Allah Karim, nangis, sedih, murung, sujud di hadapan Allah SWT, minta maaf. Nah itu namanya penyesalan. Tapi habis taubat, ketawa ketiwi dia. Senang kayaknya ini. Itu bukan taubat nasuha. Masih setengah-setengah taubatnya. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak kembali mengulanginya.
benar-benar berazam, aku nggak akan mengulanginya. Tapi ketika jatuh karena hawa nafsu, Allah maafkan. Asalkan di awal sudah ada keinginan untuk tidak mengulangi. Yang keempat, ikhlas dalam bertaubat, nggak terpaksa. Ada yang terpaksa bertaubat? Hah? Maksudnya gini Bu, terpaksa itu. Dia habis berdosa nih. Akhirnya dia bertaubat, contoh laki-laki kena selingkuh sama istrinya. Terpaksa taubat itu. Tapi sebenarnya nggak benar-benar taubat. Jadi nggak ikhlas dalam hati untuk bertaubat. Orang yang ikhlas dalam hati bertaubat tuh benar-benar Bunda. Berserah diri, minta ampun. Kalau bisa nangis bersungkur di hadapan Allah. Bukan karena terpaksa atau karena sesuatu yang menyebabkan dia taubat. Benar-benar dalam lahir dari dirinya pengen taubat seperti itu. Bukan dipaksa sama orang lain atau karena keadaan. Yang kelima, menyelesaikan kezaliman terhadap manusia. Bunda, yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 6-nya itu masih ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia, maka tidak cukup dengan paham maksudnya? Bunda, hello. Kita ini berbuat riba, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan beristighfar enggak itu? Cukup. Istighfar, minta maaf, penyesal dan tidak mengulangi lagi. Ya, kedua, contoh lain. Orang laki mungkin apa bahasanya itu? Berzina lah. Atau minuman keras. Kembali ke Allah, bertaubat, beristighfar, menyesal, enggak mengulangi lagi. Itu cukup dengan itu enggak? Cukup. Insya Allah terima. Tapi kalau kalian pernah mukul orang, tampar manusia, bunuh orang, ambil uang orang, gibahin orang, fitnah orang, itu enggak cukup tadi. Kalau curi harta orang tidak akan diterima taubatnya sampai dia kembalikan hartanya atau mengikhlaskan ke orang itu. Seorang A curi uang 10 juta. Udah ludas kembali nggak bisa apa? Dia nggak akan diterima taubatnya sebelum dia balikin uang 10 juta. Atau orang yang dicurinya itu mengikhlaskan uang itu. Kita pukul orang. Udah Ustaz Reddy langsung datang, udah bilang stop katanya. Siap-siap. Terakhir Ustaz. Kita pukul orang, cibit orang, tampar orang, tendang orang. Cukup dengan bertobat tadi itu? Antum harus minta maaf dan orang itu memaafkan. Baru Allah mengampuni dosanya. Kita gibahin orang, setiap pagi buat circle, halakoh, kajian menggibahin orang. Depan teras rumah, ibu-ibu komplek. Yang digibahin apa? Si Fulan. Kenapa dia? Oh gini. Siapa lagi? Fulan gini. Semua disebut. Sampai-sampai dari orang di sampingnya juga digibahin, saling digibahin. Bu, cukup beristighfar? Enggak. Ibu harus minta maaf ke orang itu. Pertama, atau kalau enggak minta maaf, kedua, sebut orang itu di majelis kalian itu dengan kebaikan. Puji dia. Jadi jangan jatuhin lagi, tapi diangkat harkat martabatnya, kehormatannya, dan dijelaskan ke orang-orang ini baik. Paham maksudnya? Contoh, saya gibahin ibu nih sama Ustazah Mela. Saya nggak cukup beristighfar Bu. Dua caranya, saya harus pergi ke ibu minta maaf Bu. Kemarin mohon maaf kami sudah bicarain ibu kejelekan. Jujur, kami sudah bicarain ibu gini-gini. Kami khilaf Bu, mohon maaf banget, kami minta maaf. Terus janji tidak akan mengulangi lagi. Besok gibah lagi sama-sama. Itu nggak benar, nggak jujur pada Allah namanya itu. Nggak jujur dalam tahu. Itu cara pertama. Cara kedua, itu kita nggak datang ke ibu ini. Tapi ketika saya sudah Mela dengan yang lain, saya ceritain. Masya Allah ibu itu loh. Dermawan luar biasa. Solehah. Rajin ikut kajian. Insya Allah ahli surga. Kita jelaskan kebaikan-kebaikan dia ke orang. Supaya orang memahami orang itu orang baik, bukan orang jelek. Itu cara paling ringan. Tapi kalau bisa datang ke orang itu gentle namanya. Gentle women. Ya.
Dan itulah cara bertahu. Bu, berapa orang yang sudah digibahin, Bu? Berapa banyak udah digibahin? Udah minta maaf? Wah. Makanya ulama mengatakan ada orang yang diam di rumah pahalanya berdatang tanpa diminta. Siapa itu? Orang yang digibahin, Bu. Guru ngaji ya. Tapi ini konteks kita, ada orang duduk di rumah sambil nonton TV, digibahin sama masyarakat berkomplek-komplek, pahalanya naik, Bu. Tanpa disadar pahalanya naik, di kita malah dosa kita yang naik. Itu orang yang digibahin. Super duper, Bu, pahalanya. Digibahin aja gak apa. Gak apa. Digibahin gak masalah. Tapi jangan ya. Karena dosa kita besar banget di hari kiamat, Bu. Saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW kan ini terakhir. Insya Allah nanti ada rezeki dari yayasan buat ibu-ibu. Oh, ada minyak goreng ya. Tadi udah di ini, insya Allah nanti dibagikan semua orang. Dan dibocorin. Oh, ditutup tadi. Astagfirullah. Baik, terakhir. Hadis Rasulullah SAW, saya tutup dengan ini. Ya udah saya tarik dulu. Tarik ya. Jangan tahu. Jangan ada yang tahu. Udah? Tahu? Masih tahu? Jangan ada tahu ya. Udah, saya udah tarik tadi. Baik, kata Rasulullah dalam hadisnya, saya tutup dengan ini. Pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki. Kata Rasulullah, hello. Udah gara-gara minyak ini. Nyesel saya. Maaf saya Mila tadi. Kirain mau door press ya? Oh, salah tadi. Gimana Dang kembaliinnya? Baik. Saya tutup dengan hadis ini. Rasulullah mengatakan akan datang pada hari kiamat nanti seorang datang dengan pahala segunung pahala yang tidak bisa diingat saking banyaknya pahalanya. Tapi di dunia dulu sering menggibahin orang, pernah membunuh orang, pernah menzolimi orang, mengambil hak orang, gibahin kehormatan orang. Maka orang-orang yang pernah digibahin itu, pernah dizolimi, pernah diambil haknya berdatangan. Ngantri, Bu. Dalam hadis mengatakan ngantri. Satu persatu melapor ke Allah, ya Allah dia pernah gibahin aku loh. Akhirnya apa terjadi? Pahalanya si fulan diambil dan dikasih ke dia. Datang satu lagi. Ya Allah dia sudah menyakiti aku dulu. Datang. Sampai kata Rasulullah pahalanya habis. Sampai pahalanya nggak ada tersisa lagi. Tapi orang yang pernah dizolimi masih banyak. Apa yang dilakukan oleh Allah? Pahala sudah habis, tapi orang yang dizolimi masih datang lagi, ya Rabbi dia pernah menzolimiku. Pahala nggak ada, terus siapa? Dosanya yang ini diambil dan ditimpain ke dia. Balik ke dia dosanya. Datang yang lagi menagih, nggak ada pahala, dosanya yang menagih dikasih ke yang ditagih. Sampai kata Rasulullah, sampai masuk neraka orangnya. Gara-gara apa itu? Bunda, mulai hari ini yuk kurangi ghibah ya. Kurangi ngumpul-ngumpul bicarain orang kehormatan orang. Karena dosanya resep. Enak emang nikmat. Nikmat emang. Cuma ngerumpi yang baik, jangan ngerumpi itu. Itu ngomongin masalah ekonomi negara kayak gitu. Lagi ngerumpi ngomongin masalah permasalahan negara nih gimana nih. Kita menaikkan ekonomi negara. Gitu yang diomongin, bukan malah. Iya, ngomongin orang lain. Hah? Jangan ngomongin presiden, omongin permasalahan. Contoh, permasalahannya gimana nih? Anak-anak sering tawuran. Oh, bansos. Boleh. Yang penting yang diomongin kebijakan-kebijakan, jangan zatnya orang itu, person orang. Iya. Jangan malah person orang dijelek-jelekin, dijatuhin, bukan. Yang dibicarakan, contoh sekarang MBG gimana nih? Kita bisa MBG, ngomongin masalah-masalah MBG. Kan yang bermanfaat dirumpikan. Ini mah yang dirumpikan, kejelekan orang. Makanya ini kemarin resep, Bu, tadi itu.
Karena itu. Baik. Akhirul kalam itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh Bu. Ada sekitar 5 menit. Kalau ada pertanyaan boleh. Bu, yang sering baca surat Al-Mulk sebelum tidur itu insya Allah ringankan dalam kuburnya. Ya, iya, insya Allah bagus itu. Kalau bisa istiqomahkan, dan kalau juga bisa ditambah dengan zikir sebelum tidur kayak qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sama ayat kursi. Itu kalau bisa itu diamalkan, insya Allah bagus. Ya, istiqomahkan, semoga Allah berikan ini. Ya, yang lain? Mangga Ibu. Boleh Bu? Iya. Sama kayak tadi Bunda, disebutkan kebaikannya. Ya, tadi jadi cara kedua ada kan? Cara pertama tadi apa? Langsung datang ke orangnya minta maaf. Itu kalau ada yang masih hidup. Tapi kalau enggak udah wafat maka tempuh cara kedua tadi. Jelasin ke orang, mungkin aku pernah dulu menjelekkan dia tapi sebenarnya orang tuh Masya Allah. Nanti pergi ke tempat lain ceritain orang-orang jelek. Ketika ada yang membicarakan kejelekannya dia, ibu yang sanggah. Enggak kok, orangnya gini kok Masya Allah. Alhamdulillah selama saya hidup juga saya lihat gini, ya gitu. Jadi diangkat kebaikannya Bunda. Jangan tambah dijatuhkan. Ya, karena Rasulullah mengatakan orang sudah mati itu kalau sudah lepas dari itu semua. Tinggal kita yang masih hidup nih, bagaimana pertanggungjawabannya nanti. Seperti Bunda. Ya Bunda ya? Udah? Paham? Amin. Ciri-ciri orang terima tahu. Pertama Bunda, banyak sebenarnya Bunda ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk mengerjakan kebaikan itu. Allah akan bimbing terus. Allah akan bimbing, mudahkan dia untuk mengerjakan kebaikan lagi. Contoh kalau dia bermaksiat kemarin lupa ini. Tanda Allah menerima taubatnya, Allah akan bimbing dia. Diberikan kesadaran. Tadi Al-Furqan tadi itu. Sehingga Allah memberikan petunjuk dalam hatinya untuk bisa membedakan yang benar baik, yang benar yang salah. Kemudian keistiqomahan untuk menjalankannya sama kayak tadi. Kemudian Allah akan mudahkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Itu insya Allah tandanya Allah udah mengabul taubat kita. Ya. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang ini bertaubat, kemudian Allah mudahkan, istiqomahkan, kemudian bimbing, berikan petunjuk bisa membedakan kayak tadi, itu tandanya salah satu tanda Allah menerima taubat seorang hamba. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Mangga sudah. Wah ini guru ngaji. Ini Pak Ustadz, kalau misalkan kita ada dalam satu waktu, satu jam itu ada kajian yang harus kita datangin. Tapi kita juga punya kewajiban, saya ini ya, mengajar anak-anak. Itu yang harus didahulukan. Kalau di sini kita sering diajarkan masalah skala prioritas saja. Kalau seandainya pertama, itu satu waktu ya, nggak bisa di beda waktu ya. Dilihat skala prioritas yang, kalau ini kembali ke Ustazah, saya nggak bisa ini. Kalau Ustazah yang ngajar, Ustazah yang ini lebih tahu mana skala prioritasnya. Kalau seandainya si kajian ini, waktunya itu aja, nggak bisa berpindah ke yang lain. Sedangkan kalau anak-anak mungkin bisa diundur nanti setelah ini, mungkin bisa utamakan yang ini. Karena waktunya sifatnya kan waktunya akan ini ya, habis gitu. Sedangkan anak-anak masih bisa mungkin. Nah, kalau anak-anak masih fleksibel maka bisa dahulukan ini, kalau ini fleksibelin aja. Sama juga sebaliknya. Tapi kalau memang sudah benar-benar nggak bisa, kalau anak sendiri, kalau anak-anak itu jadwalnya harian, sedangkan ini ibu ini sekali sepekan, maka dahulukan sekali sepekan. Karena apa? Karena sifatnya cuma sekali sepekan, sedangkan anak-anak seharian mungkin bisa didahulukan ini, mungkin libur dulu sekalian ya, nanti mungkin besok ini, seperti itu. Jadi kalau skala prioritas saja sudah bisa nilai. Kalau seandainya bisa difleksibelkan, silakan fleksibelkan. Mungkin anak bisa diundur. Kalau seandainya enggak, maka anak akan lihat dari segi rutinitas tadi. Kalau kajian cuma sekali sepekan atau sekali 2 kali sepekan contohnya,
atau sekali 2 pekan. Sedangkan ngaji anak-anak setiap hari kan, libur hari Ahad aja, maka dahulukan yang ini saja. Setrika. Oh, berarti yang wajib atau jangan ditinggalin yang wajib. Itu lebih beda lagi konsepnya. Kan itu dengan apa namanya? Dengan ada ikatan dengan lembaga berarti harus diprioritaskan yang ini. Nah, contohnya kayak gini, Bunda. Ketika ini saya tambah sedikit aja karena jawaban dari Ustazah Mela mengenai azan sama apa namanya itu? Ketika azan dengan baca Al-Qur'an contohnya. Mana yang diprioritaskan? Prioritaskan adalah dengarkan azan dulu baru baca. Karena azan itu datangnya beberapa sewaktu-waktu. Al-Quran itu bisa kapan aja. Tapi kalau azan suatu waktu maka dahulukan itu dulu karena waktunya cuma segitu. Baru ke yang baca Quran. Begitu juga Bu Ustazah kalau seandainya memang itu cuma sekali 2 pekan. Apalagi sekali sebulan kan. Kajiannya sekali berapa? Berarti bisa toleransi apa yang tadi ngajar mungkin bisa dulu. Tapi kalau udah kaitan dengan ikatan lembaga maka nggak bisa. Maka harus ke lembaganya. Nanti izinnya ke lembaganya. Kalau diizinkan silakan, kalau enggak ya tetap harus prioritas yang lembaga tadi. Allah Ta'ala bisawab. Ada yang lain? Silakan. Dalam masalah cicil, jual beli cicil itu ada 2 konsep. Konsep pertama konsep syariahnya, kedua konsep ribanya. Yang konsep syariahnya adalah beli motor yang sudah jadi hak milik orang tapi kita cicil. Contoh, saya sendiri Bu nyicil. Tapi pakai konsep pertama. Jadi saya punya motor Beat Street, ya. Saya dibeliin sama teman dulu. Dibeliin sama teman dulu di dealer, kemudian saya cicil ke teman ini. Dengan kata lain, motor ini sudah jadi miliknya teman saya itu, baru dijual ke saya dengan cicil. Itu boleh Bu. Tapi yang jadi permasalahan dari para ulama sekarang itu yang langsung ngambil dari dealer. Ya itu dia. Nanti kalau masalah riba nanti saya jelaskan lebih luas. Intinya itu masuk riba. Karena apa? Sama. Iya. Jadi yang jadi inti masalahnya gini Bu. Bunda, hello. Yang jadi masalahnya, dengar dulu nih, supaya dipahamin konsepnya. Yang jadi permasalahan itu, pinjam meminjam tidak dilarang. Pinjam meminjam tidak dilarang. Tapi ketika ada tambahan hasil dari pinjam meminjam itu yang dilarang. Kita dealer bank, benar nggak? Kita belinya ini dibiayai sama bank, dipinjemin ke kita Bu. Kita nyetornya karena pinjaman. Akhirnya nambah dari 110 juta jadi 11 juta, tambahan 1 juta itu yang diribain itu. Karena berasal dari pinjam meminjam tadi. Contohnya? Mohon. Tetap meskipun ada kesepakatan, Bapak lagi ada kesepakatan untuk penambahan Bu, itu udah ribanya banget itu kelihatan. Ainur riba kata para ulama. Di awal akad sudah syarat untuk nambahin udah ainur riba. Zatnya riba. Nah Bu, Bunda tadi yang nanya kalau seandainya udah terlanjur, ya ini pesan. Saya tutup, hello. Saya tutup dengan ini Bu, karena takut terlamaan. Pesan-pesan para ulama kepada kita kalau sudah terlanjur terlaksana, terlanjur ngambil, silakan lanjutkan, dituntaskan, bereskan, janji jangan balik lagi. Semoga Allah memaafkan insya Allah. Itu aja caranya. Sekarang kalau udah ngambil motor, ngambil rumah, silakan dilunasin Bu. Nanti kalau sudah beres melunasinnya, janji ke Allah jangan balik lagi. Wallahu ta'ala, mohon bulan. Enggak masalah Bu, yang penting ada niat untuk ini. Ada niat untuk membayar, ada niat untuk berhenti tadi itu. Karena melihat keadaan juga kan. Kalau punya uang banyak mungkin langsung dibayar alhamdulillah. Tapi kan kita melihat keadaan. Nah tapi
terus saja berjuang untuk minta kepada Allah untuk memudahkan, bayar, nanti janji ke Allah jangan pernah ulang kembali ke jalan itu. Keberes sudah beres gitu. Iya. Baik, itu saja sudah dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul. Ini ada apa namanya? Yang belum dapat kaos kaki siapa? Ibu, Atung. Siapa lagi satu? Ada 4 nih. 2, 3. Gratis saya nggak kasih pertanyaan. 1, 2, 3, 4. Terakhir 4. Bagiin Bu. Itu ibu yang pakai yang hitam satu. Yang hitam satu tuh. Yang hitam. Sama ini satu. Ini yang hitam, pakai yang hitam. Yang ini. Ini yang ini. Yang depan. Oh itu dapat ibu. Insyaallah nanti Bu ya. Mohon maaf. Baik, kita tutup nada kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.